Pada bagian ke-19 dari seri Aku Ingin Melihat Allah, buku yang pertama, kita melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai asketisme progresif. Telah kita lihat yang terdahulu, bagaimana ketegasan dan juga kekerasan asketisme, penyangkalan diri yang disajikan oleh Santa Teresa Avila dan juga Santo Yohanes Salib. Jadi saya beri catatan istilah tegas, keras, atau kemudian berat. Ya, ini sebutannya dalam tanda kutip. Apa yang mereka sajikan, apa yang mereka ajarkan ini, karena mengingat ada suatu tujuan yang begitu luhur, tujuan yang begitu mulia, yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, haus dan lapar akan Dia, dan mengasihi Dia. Tetapi di balik pengajaran yang tegas dan keras, kita lihat pada prakteknya sebagai pembimbing rohani, baik Santo Yohanes Salib dan Santa Teresa Avila sangat-sangat sungguh-sungguh memperhatikan kelemahan dan kerapuhan jiwa yang dibimbingnya. Juga watak dan sifat jiwa-jiwa itu, ataupun juga temperamen mereka. Dan kita lihat bagaimana juga di tengah ketegasan itu mereka juga dipakai Tuhan sebagai pembimbing rohani yang lemah lembut dan memahami sungguh apa yang dikerjakan oleh Allah atas jiwa-jiwa itu sesuai dengan karakter dan juga kelemahan mereka masing-masing. Sekarang kita lihat bagaimana Santa Teresia Lisieux atau Santa Teresia Kanak-kanak Yesus sebagai pembimbing rohani. Kalau kita lihat, rupanya dari kesaksian dari adiknya Selin atau Suster Genevieve dari Wajah Kudus dalam proses beatifikasi Santa Teresia Lisieux, rupanya satu catatan yang diberikan oleh Selin. Dalam hal ini Selin mengatakan sebenarnya kalau ada satu hal yang mungkin tidak berkenan di hati Selin, yaitu mengenai ketegasan dan kekerasan Santa Teresia Lisieux kepada para nofisnya. Jadi dalam hal ini walaupun Santa Teresia Lisieux dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan jalan asketisme yang disesuaikan, yaitu bagaimana apa yang diajarkan oleh Santo Yohanes Salib dan Santa Teresa Avila, kemudian Tuhan memakai Santa Teresia Lisieux untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, situasi dari zaman, dan juga keadaan jiwa-jiwa pada saat-saat ini, pada sekarang ini. Nah, tetapi harus diingat memang Santa Teresia Lisieux adalah murid seorang Santo Yohanes dari Salib, yang menjadi bacaan rohani ketika mulai masa nofis, yaitu karya-karya dari Santo Yohanes dari Salib. Nah, tetapi rupanya Tuhan memakai Santa Teresia ini secara luar biasa. Segala tuntutan yang dapat kita lihat dalam mendaki Gunung Karmel yang merupakan karya Santo Yohanes Salib oleh Santa Teresia Lisieux dibawakan dengan wajah yang baru, yaitu dengan satu penghayatan, yaitu melalui jalan kecil Santa Teresia Lisieux, jalan kanak-kanak rohani, yaitu bagaimana kita harus bersikap menjadi seperti anak kecil di hadapan Allah. Ya, semangatnya sama dengan sang guru, yaitu Santo Yohanes Salib, yaitu untuk kelepasan, lebih-lebih kelepasan dari egoisme, penyangkalan diri terus-menerus dalam hal-hal kecil-kecil sehari-hari. Ini yang dihayati Santa Teresia Lisieux. Tetapi kemudian kita ingat, ketika Santa Teresia Lisieux mendapat tugas untuk mendampingi para nofis, dia sadar jadi kalau tadi catatan dari Suster Genevieve dari Wajah Kudus atau Selin, rupanya Santa Teresia Lisieux cukup tegas dan keras pada para nofisnya dalam memberikan bimbingan rohani. Tetapi dalam hal ini Santa Teresia Lisieux bisa membedakan mana yang harus dibimbing dengan tegas, dengan keras, bahkan juga dengan evaluasi dan teguran.
tetapi juga mana yang harus dimotivasi, mana yang harus didorong. Jadi rupanya Santa Teresia Lisieux dipakai Tuhan untuk membimbing para novis ini, ya sesuai dengan kebutuhan dan juga karakter dari para novis tersebut. Jadi kalau saya bicara tentang para novis, yaitu mereka yang baru masuk biara ya. Jadi biasanya kalau zaman ini yaitu pada mulai tahun kedua dan ketiga ketika mereka mulai masuk hidup membiara. Nah, Santa Teresia Lisieux ketika diberikan tugas untuk mendampingi para novis, sebenarnya dalam hal ini Santa Teresia Lisieux bukan pembimbing novis yang resmi ya. Dari tahun 1893 sampai 1896, Santa Teresia Lisieux diberi tugas sebagai pendamping postulan. Dan kemudian sejak Maret 1896 menjadi pembimbing novis tanpa gelar. Jadi istilahnya ya, kalau saya mau beri istilah yaitu sebagai pendamping novis. Pembimbingnya rupanya tetap dipegang oleh priorinnya, yaitu Mother Gonzaga. Nah, tetapi kemudian pada kenyataannya, pada prakteknya, bimbingan rohani, pembimbing novis yang mendampingi para novis adalah Santa Teresia Lisieux. Jadi ketika diberi tugas sebagai pendamping novis, Santa Teresia Lisieux sadar bahwa tugas ini melampaui kemampuannya. Jadi seperti anak kecil yang mungkin kaget ya, lalu kemudian dia langsung memeluk ayahnya ya, jadi sang guru, Tuhan dan guru yaitu Tuhan Yesus. Lalu kemudian ya dia hanya ingin mendekat Tuhan, dan kemudian tanpa memalingkan wajah dari Tuhan Yesus, dia membuka tangannya untuk membagi-bagikan makanan rohani yang datang dari Tuhan untuk dibagikan pada para novisnya. Dan ini diungkapkan Santa Teresia Lisieux dalam buku Aku Percaya Cinta Kasih Allah atau Kisah Suatu Jiwa, autobiografi Santa Teresia Lisieux. Ketika saya diperkenankan memasuki tempat suci jiwa-jiwa, jadi sebagai mulai dari pembimbing postulan dan juga pendamping novis, dengan segera saya menyadari bahwa tugas itu melampaui kemampuanku. Maka saya serahkan diriku dalam tangan Allah bagaikan seorang anak, dan kudekapkan wajahku kepada dadanya seraya berkata, Tuhan, saya terlampau kecil untuk dapat mengasuh anak-anak-Mu. Bila melalui saya Engkau mau memberikan kepada mereka apa yang mereka masing-masing butuhkan, maka penuhilah tanganku yang kecil ini. Lalu tanpa melepaskan diri dari tangan-Mu, tanpa memalingkan wajahku, akan saya bagi-bagikan harta-Mu kepada jiwa-jiwa yang datang meminta makanan padaku. Jadi di sini satu ketergantungan yang total dari Santa Teresia Lisieux kepada Allah, ketika dia juga diberi tugas untuk membimbing jiwa-jiwa ini. Jadi dalam hal ini sungguh sadar bahwa yang dapat memberi makanan rohani hanyalah Allah. Santa Teresia Lisieux hanya ya ibaratnya sebagai perantara. Ya, dia menerima semuanya dari Allah, makanan rohani yang cocok untuk tiap-tiap novisnya. Jadi memang kemudian diceritakan juga, yaitu berkaitan bagaimana dia membimbing satu novis yang rupanya juga mempunyai semangat yang besar, tetapi cenderung semangat itu ya bersifat candang ya. Jadi artinya dari kesombongan rohaninya dan juga ambisinya. Ya, walaupun ya kalau diingat Santa Teresia Lisieux juga pernah tidak dimengerti Bapak Pengakuan, karena dia mengatakan saya ingin menjadi orang kudus sebesar Santa Teresa Avila. Walaupun tidak dimengerti, tetapi kemudian kalau tidak salah namanya Pater Alexis, rupanya kemudian dipakai Tuhan untuk menolong Santa Teresia Lisieux. Justru sebagai Bapak Pengakuan, sebagai pembimbing rohani, dia mengatakan, majulah kamu dengan layar yang terkembang. Jadi seperti perahu dengan layar yang terkembang, dan di situ memberikan suatu semangat yang baru. Tetapi kerinduan Santa Teresia Lisieux ini lebih berdasarkan sungguh-sungguh
berdasarkan cintanya yang bernyala-nyala kepada Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya pada novis ini, satu ketika dia menjumpai novis, bahwa novis ini ingin menjadi kudus dalam waktu yang cepat, ingin naik tangga kesempurnaan dalam waktu yang singkat, justru kemudian Santa Teresia Lisieux mengungkapkan, tidak, kamu harus menjadi seperti bayi di hadapan Tuhan. Bayi yang mencoba naik tangga kesempurnaan. Kamu coba naik satu tangga, tetapi jatuh. Lalu kamu coba lagi seperti bayi yang mau naik satu tangga, jatuh lagi, naik lagi, jatuh. Sampai akhirnya kemudian Tuhan sendiri sebagai Bapa yang baik, dia melihat dari atas, dia akan kemudian yang turun dari tangga itu untuk kemudian mengangkat engkau, menggendong engkau, dan mengajak engkau untuk naik bersama dia menaiki tangga kesempurnaan itu. Jadi ini diceritakan dalam satu buku berkaitan satu bimbingan rohani yang diberikan Santa Teresia Lisieux. Jadi kita lihat Santa Teresia Lisieux dipakai oleh Tuhan untuk memberikan bimbingan yang tegas, tetapi juga lemah lembut, yang cocok bagi setiap pribadi novis-novisnya, dan juga yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Nah, konsekuensinya juga bagi kita, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam juga pelayanan-pelayanan kita, kita perlu sadari betapa kita juga tergantung total kepada Allah. Kepada Allah dan kehendaknya. Kita harus selalu mencari dan mencari kehendak Allah dalam segala pelayanan-pelayanan kita. Bagi saya pribadi ya, ini pengalaman sekitar, kalau boleh dikatakan anak saya sekarang 14 tahun, berarti sekitar 15 tahun yang lalu. Ya, jadi waktu itu ada satu tawaran dari pemimpin satu kelompok kategorial di Keuskupan Surabaya untuk menjadi pendamping rohani di kelompok kategorial tersebut. Nah, bagi saya waktu itu, ya setelah saya menikah, saya coba mulai bekerja, tetapi kemudian ada tawaran seperti ini. Saya mulai berdoa, saya mulai bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah kehendak-Mu saya menjadi seorang pelayan full-timer? Ya, jadi benar-benar hidup sebagai awam yang kemudian ya dibaktikan untuk pelayanan full-timer. Artinya apa? Pelayanan juga menjadi pekerjaan saya. Apa itu kehendak Tuhan? Saya sungguh-sungguh bawa dalam doa. Kemudian setelah beberapa waktu, rupanya doa-doa ini dijawab oleh Tuhan dari berbagai peristiwa. Pemimpin kelompok kategorial itu sangat bersemangat. Tetapi ketika dibawa pada pengurus-pengurus lain, ya rupanya kemudian ada pro dan kontra. Nah, lalu kemudian yang kedua, saya waktu itu mulai juga melayani di komunitas ya, terus dipanggil melayani dalam cukup waktu yang sangat intens. Tetapi rupanya kemudian ya ada sedikit masalah dari atas, dari pusat. Tetapi kemudian mengenai kelompok-kelompok lain ya tidak ada masalah ya, jadi tidak ada masalah. Memang kemudian dari komunitas yang di Surabaya ini kemudian memang mengatas. Kemudian apa yang sedang terjadi dalam pelayanan-pelayanan pada waktu itu, ya saya sempat sharingkan juga kepada istri saya. Istri saya berarti 15 tahun lalu sedang hamil anak pertama. Ketika mendengar apa yang saya sharingkan berkaitan dengan apa yang terjadi, dia menangis. Jadi dia menangis, dan bagi saya ini membuat begitu terenyuh hati saya dengan segala apa yang sedang terjadi itu. Tetapi saya coba terus doa-doa bahwa doa dan mencari kehendak Allah. Sampai kemudian dari perwakilan dari komunitas di Surabaya ini kemudian mengatas. Ya akhirnya kemudian kesulitan-kesulitan yang saya hadapi ya saya diminta untuk calling down dulu sekitar 6 bulan. Disinilah kemudian ada satu kelompok kategorial di mana saya pelayanan sampai saat ini yang mulai masuk. Yang mulai menawari saya untuk merintis kelas doa dan juga kelas pelayanan di kelompok kategorial tersebut. Ya memang kemudian ya saya katakan ya bawa doa dulu, walaupun tidak ada hubungan dengan komunitas di mana saya berada.
Tetapi bawa doa biar sungguh-sungguh selama 6 bulan kita ikuti saja, nanti kelanjutannya gimana terserah. Akhirnya rupanya dalam masa-masa 6 bulan ini Tuhan mengarahkan saya untuk kemudian bekerja, untuk boleh kemudian mulai meneruskan usaha dari orang tua. Dan kemudian ya setelah lewat 6 bulan yang tidak pernah saya pikirkan, ternyata saya dihubungi lagi dengan kelompok kategorial ini. Dan kemudian saya diajak untuk mulai merintis kelas doa di kelompok kategorial ini. Akhirnya kemudian sungguh-sungguh saya bawa doa untuk mencari kehendak Tuhan. Dan di sini saya dalam doa ini diingatkan firman Tuhan sendiri, sabda Tuhan sendiri. Roh Kudus berhembus seperti angin kemana dia kehendaki. Lalu kemudian yang kedua, saya izin dengan pimpinan komunitas yang ada di Surabaya waktu itu. Kemudian yang ketiga, waktu itu masih lewat BBM ya, BlackBerry Messenger. Saya juga izin pada pimpinan pusat untuk memakai bahan-bahan yang boleh katakan saya dapatkan selama saya hidup berkomunitas di Jawa Barat selama 10 tahun itu. Dan kemudian ya tidak disangka-sangka beliau kemudian menjawab, silakan asal digunakan dengan baik, Tuhan memberkati. Nah, bagi saya dengan melalui proses untuk mencari kehendak Allah ini, saya merasa ya bersyukur, artinya saya juga merasa bebas untuk melayani. Dan rupanya selama dalam kurun waktu, berarti mulai 2010 ya, jadi 2010 sampai sekarang ini, ya puji Tuhan. Artinya kelas-kelas lanjutan untuk kelompok kategorial itu yaitu kelas doa, kelas spiritualitas pelayanan boleh berlangsung. Tetapi saya sadar bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan kalau terus berlanjut sampai sekarang dan semakin banyak orang yang terlibat di dalamnya, ya puji Tuhan. Artinya Tuhan memakai kelas-kelas ini untuk membimbing jiwa-jiwa, untuk boleh semakin mengenal Dia, boleh mengasihi Dia, dan boleh bersatu dengan Dia. Sekali lagi, dalam segala pelayanan, seperti yang diteladankan juga Santa Teresia Lisieux ketika mendapat tugas sebagai pendamping novis, kita perlu menyadari betapa kita tergantung total kepada Allah dan kehendak-Nya. Hanya Dia, dan kalau itu sesuai kehendak-Nya, maka segala sesuatu boleh berjalan sebagaimana yang Dia kehendaki. Pada bagian berikut dari seri pengajaran Aku Ingin Melihat Allah ini, kita akan mulai membahas mengenai perlawanan setan. Ya, dari segala godaan dan perlawanan serta serangan setan atas jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh ingin mengikuti Tuhan secara serius. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.